Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Wewe Gombel. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Raid Hussein. Seperti apa ceritanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sebenarnya kisah ini dialami oleh tetangga saya yang dibawa Wewe Gombel kemudian ditemukan di atas pohon. Menurut penuturannya, dia itu hendak mandi di air terjun. Dia, sebut saja namanya Rosman, bersama kelima temannya berjalan menuju air terjun. Setelah selesai mandi dan menuju arah pulang, Rosman terpisah dari temannya sehingga ia tersesat. Setelah 2 hari ia ditemukan berada di atas pohon. Sebelum lanjut ke ceritanya, sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita hidup selalu berdampingan. Mereka tidak mengenal tempat, bisa saja mereka saat ini berada di samping kita. Maka dari itu, kita hendak melakukan sesuatu, biasakan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan pernah gegabah, apalagi mengenai hal-hal yang belum kita ketahui. Sore hari, ketika mereka sedang asik bermain, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Rosman yang melihat jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 5 sore lewat 20. Segera saja ia mengakhiri permainan. Ia pun langsung buru-buru pulang karena ia khawatir akan membuat ibunya cemas dikarenakan main terlalu sore, bahkan sudah hampir menjelang maghrib. Dan benar saja, sesampainya ia di halaman rumah, ibunya, sebut saja Bu Darmi, sudah menunggu di depan pintu. Lalu Bu Darmi pun menanyakan kenapa main sampai menjelang maghrib begini. "Dari mana Rosman? Sore-sore begini baru pulang?" tanya Bu Darmi. "Habis main sama teman-teman Bu," jawab Rosman singkat. "Jam berapa ini? Yang lain sudah pada siap-siap ke masjid, kamu mandi aja belum? Sudah cepat, mandi sana. Dan habis mandi langsung berangkat ke masjid," ucap Bu Darmi menyuruh anaknya mandi. "Iya Bu," jawab Rosman sambil menuju kamar mandi. Bu Darmi yang melihat Rosman menuju kamar mandi, ia pun langsung menyiapkan pakaian ganti untuk Rosman. Namun bukannya mandi, Rosman malah keluar lewat pintu dapur dan pergi ke rumah temannya untuk mandi di air terjun. Setelah sampai di belakang rumah temannya, sebut saja Imron, Rosman langsung teriak memanggil. "Imron, Imron, mandi ke air terjun yuk," teriak Rosman untuk mengajaknya mandi ke air terjun. Imron yang mendengar teriakan Rosman, sebenarnya ia ingin menolak. Ia pun menjawab di dalam rumah sambil basa-basi. "Iya Man, masuk dulu aja ke rumah," jawab Imron. Rosman pun langsung segera masuk. "Ayo kita mandi ke air terjun," ajak Rosman sekali lagi. "Waduh, gimana ya Man? Udah sore soalnya nih, bahkan bentar lagi adzan maghrib. Besok-besok aja lah ya," jawab Imron dengan penuh penolakan yang halus. "Sekarang aja, sekalian kita bersih-bersih badan. Habis main tadi badan jadi gatel-gatel nih. Ayolah," rayu Rosman. "Bukan gua tidak mau Man, tapi ini udah sore. Lagian air terjun di situ isinya hutan belantara semua loh. Aku takut, soalnya pernah ada kejadian yang gantung diri di sekitaran situ," tolak Imron dengan tegas. Memang, dulu ada orang yang gantung diri. Tapi itu dulu, dan orang itu bukan dari warga desa saya. Saya tidak tahu apa penyebabnya sehingga ia nekat melakukan gantung diri. Karena saya hanya mendengar ceritanya dari orang tua saya sendiri. Saya juga sering mandi di air terjun itu bersama teman-teman, bahkan hampir tiap sore. Air terjun itu terdapat 5 tingkatan dan saya hanya sampai di air terjun tingkatan ketiga saja, karena lumayan capek juga mendakinya. Lanjut ke percakapan mereka. "Lah, itu kan dulu. Kita juga tidak tahu kebenarannya.
Sudah, jangan percaya dengan cerita-cerita yang tidak kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Ayolah, kita berangkat. Nanti keburu maghrib. Jawab Rosman yang menangkal pernyataan Imron. Baiklah Man, tapi jangan cuma kita berdua, ajak Bahrul dan yang lainnya juga. Ucap Imron yang sudah tidak punya jawaban lain. Kemudian mereka berdua menuju ke rumah Bahrul dan dua temannya. Lalu mereka berlima berangkat menuju ke air terjun. Di perjalanan kumandang adzan maghrib sudah terdengar. Mereka pun mempercepat langkah kaki agar segera sampai. Sesampainya di air terjun, mereka semua melepaskan pakaiannya masing-masing dan langsung mandi. Dinginnya air yang menembus sampai ke tulang membuat mereka menggigil. Sementara adzan maghrib sudah tidak terdengar. Mereka semua masih asik bermain air. Dingin sekali coy. Gimana? Asik kan? Mandi di air terjun pada waktu maghrib? Teriak Rosman sambil melontarkan pertanyaan. Pertanyaan Rosman tidak digubris, malah mereka berniat mengakhiri dan mengajaknya pulang. Udah yuk, gak baik berlama-lama di sini, apalagi ini bukan waktunya untuk berkeliaran. Ucap Bahrul yang mengajaknya pulang. Ayolah pulang, nanti orang tua aku nyariin. Jawab Imron dengan setuju. Lah, baru juga sampai. Masa langsung udahan aja? Kalian ini kenapa sih? Tanya Rosman. Lagi-lagi, pertanyaan Rosman pun tidak mendapat jawaban dari mereka. Karena mereka berempat memutuskan untuk segera pulang. Rosman tak punya pilihan lain. Akhirnya ia pun mengikuti mereka. Sementara Bu Darmi yang menunggu Rosman selesai mandi, ia pun curiga. Kok anaknya mandi lama sekali? Segera saja ia langsung memanggilnya. Rosman, udah selesai belum? Kok lama sekali mandinya? Lagi ngapain sih? Teriak Bu Darmi dari dalam rumah. Hening, tak ada jawaban dari kamar mandi. Man, kamu ada di kamar mandi kan? Orang-orang udah menunaikan sholat maghrib loh. Cepat, jangan lama-lama. Nanti waktu sholat keburu habis. Ibu sholat dulu ya, pakaianmu di atas kasur. Teriak Bu Darmi sekali lagi dan langsung menunaikan sholat maghrib. Selesai sholat, Rosman masih tak kunjung juga. Akhirnya Bu Darmi pun pergi ke kamar mandi untuk memeriksa. Sesampainya di kamar mandi, Rosman tak ditemukan sehingga membuat Bu Darmi kebingungan. Kemana sih itu anak? Bukannya tadi dia pergi ke kamar mandi? Gumamnya dalam hati. Bu Darmi tidak mau berpikir panjang karena anaknya memang bandel dan susah untuk diperingatkan. Mungkin saja ya pergi ke rumah temannya, pikir Bu Darmi dan langsung kembali menuju ruang tamu. Suami Bu Darmi yang baru datang sepulang dari masjid melihat Rosman tidak ada di rumah. Ia pun langsung menanyakan keberadaan Rosman kepada Bu Darmi. Rosman kemana Bu? Tanya suami Bu Darmi. Tidak tahu Pak, mungkin main ke rumah temannya. Padahal tadi disuruh mandi sama ibu. Jawab Bu Darmi. Loh, ngapain tuh anak? Bukannya sholat malah main? Ucap suami Bu Darmi. Biarkan sajalah Pak, susah sekali ngasih tahu anak satu itu. Ucap Bu Darmi dengan rasa kesal. Bu Darmi pun langsung menuju dapur membuatkan kopi untuk suaminya. Sementara itu Rosman dan teman-temannya menuju arah pulang. Rosman berada di bagian belakang. Di perjalanan pulang, karena langit sudah gelap, mereka pun membuka obrolan untuk mengisi kesunyian agar suasana tidak begitu menyeramkan. Meskipun di dalam kegelapan dan yang mereka lewati hanya jalanan setapak, mereka semua sudah paham arah pulang ke rumah. Karena itu jalan satu-satunya dan tidak ada jalan lain. Ketika mereka sedang asik mengobrol, Rosman yang berada di posisi bagian paling belakang, ia melihat jalan ada 2 jalur. Ia pun bingung. Seharusnya jalan yang ia lewati waktu berangkat menuju air terjun hanya 1 jalur. Kenapa waktu arah pulang menjadi 2 jalur? Dalam kebingungan ketika ia hendak memanggil teman-temannya, namun keberadaan temannya sudah tak terlihat. Padahal mereka berjalan tidak terlalu jauh darinya. Aneh, kemana mereka? Kok cepat sekali menghilang? Batin Rosman.
Tanpa pikir panjang, ia pun memilih jalan sebelah kiri, di mana jalan tersebut mengarah ke air terjun, tempat ia mandi tadi. Hanya saja Rosman tak mengetahui, yang ia ketahui jalan tersebut terasa sangat jauh, sehingga ia merasa lelah dan beristirahat di salah satu tempat. Teman-teman Rosman yang sedang asik mengobrol, mereka tidak mengetahui bahwa keberadaan Rosman sudah tidak ada dan baru sadar ketika mau sampai ke rumah. "Loh, Rosman mana?" ucap Imron yang menyadari Rosman sudah tidak ada di belakangnya. "Bukannya tadi berada di belakang lo? Masa lo gak sadar kalau dia tidak ada?" tanya salah satu temannya. "Iya, memang tadi itu dia berada di belakang aku," jawab Imron dengan penuh kebingungan. "Lah terus sekarang dia kemana? Masa iya dibawa Wewe Gombel?" tanya temannya lagi. "Hus, jangan ngawur kalau ngomong," bentak Bahrul. "Kalau tidak dibawa Wewe Gombel, terus kemana? Masa dengan secepat itu dia menghilang?" tanya temannya sekaligus menakut-nakuti. "Ya tapi jangan bicara seperti itu juga. Siapa tahu dia udah duluan sampai ke rumahnya," jawab Bahrul. Mereka berdua bersetegang dengan ucapannya masing-masing. Imron yang mengetahui hal itu segera melerai. Sudah, jangan berdebat. Nanti kita tanya ke orang tuanya. Sekarang ayo kita pulang dulu," ucap Imron sambil mengajak mereka pulang. Akhirnya mereka semua pulang ke rumah masing-masing untuk mengganti pakaian. Sehabis sisa, mereka berempat menuju rumah Rosman untuk memastikan bahwa Rosman sudah berada di rumahnya. "Assalamualaikum," ucap mereka serempak. "Waalaikumsalam." Suami Bu Darmi yang berada di ruang tamu langsung membukakan pintu. Kalian? Loh, Rosman kemana? Bukannya tadi kata Ibu Rosman main ke rumah kalian?" tanya suami Bu Darmi yang tidak melihat keberadaan Rosman. "Justru kami kesini untuk memastikan apakah Rosman ada di rumah atau tidak. Soalnya tadi sebelum maghrib kami berlima pergi mandi ke air terjun. Tapi waktu perjalanan pulang, Rosman tidak ada. Kami pikir Rosman sudah duluan pulang ke rumah," jawab Imron yang berusaha menjelaskan. "Tuh kan, Rosman tidak ada di rumah. Udah pasti nih diculik Wewe Gombel," bisik salah satu temannya di telinga Bahrul. "Us, kamu itu loh kalau ngomong jangan asal jeplak," bentak Bahrul kepada temannya. "Kalian kenapa sih? Dari tadi ribut terus," tanya Imron keheranan. "Dia ini loh ngomong gak kumur-kumur dulu, asal muncrat aja gak lihat situasi," jawab Bahrul dengan rasa kesal. Mendengar penjelasan dari Imron, suami Bu Darmi pun segera bergegas meminta bantuan para warga setempat untuk melakukan pencarian. Karena kejadian seperti ini bukan yang pertama. Sebelumnya udah ada yang mengalami hal seperti ini, hilang secara misterius. Hanya saja kejadiannya di tempat yang berbeda. Seorang anak yang hilang di bawah rumpun bambu ketika ia pulang mengaji, dan ibu-ibu yang tiba-tiba bangun dari tidurnya dan langsung berjalan keluar menuju hutan. Namun dengan keadaan mata masih merem, tidur berjalan, seperti ada yang menuntunnya. Setelah warga laki-laki berkumpul, mungkin sekitar 15 orang, peralatan sudah disiapkan seperti senter, golok, dan lain-lain. Malam itu pukul 10, mereka langsung menyusuri jalan setapak menuju air terjun. Setibanya di air terjun, mereka semua membagi kelompok menjadi 3 bagian dan langsung melakukan pencarian. "Rosman, Rosman, di mana kamu?" Suara teriakan dalam hutan yang saling saut menyaut. Tiba-tiba terdengar suara dari arah barat hutan, mendekati air terjun ketiga. "Oh, saya di sini," saut suara teriakan misterius. Mendengar ada suara teriakan dari arah barat, mereka semua bergegas menuju sumber suara tersebut. Sesampainya mereka di sana, namun tidak ditemukan siapapun dan suara teriakan itu tidak terdengar lagi. Mereka pun kembali berteriak satu persatu, dan suara misterius itu terdengar lagi, tapi arahnya dari timur air terjun pertama. Mereka semua kembali ke arah timur. Lagi-lagi tidak ditemukan siapapun. Kurang lebih ada 3 kali mereka bolak-balik ke arah timur dan barat,
mengikuti sumber suara, namun hasilnya sama. Tidak ditemukan keberadaan Rosman. Malam semakin larut, bahkan sudah menjelang pagi, sekitar pukul 3 dini hari. Mereka semua memutuskan untuk pulang dan akan dilanjutkan besok. Sementara Rosman yang sedang beristirahat di bawah pohon besar dekat air terjun kedua, tiba-tiba ada sosok yang menghampirinya. Sosok tinggi besar, dengan lidah menjulur disertai air liur yang menetes, mengajak Rosman untuk naik ke atas pohon. Rosman yang waktu itu kehilangan kesadarannya, ia tidak merasa takut sedikit pun. Lalu Rosman mengikuti ajakannya dan langsung digendong oleh sosok tersebut menuju atas pohon. Sesampainya di atas pohon, sosok makhluk tersebut langsung menyodorkan makanan yang ia sembunyikan di balik payudaranya. Entah makanan apa itu. Rosman dari tadi menahan lapar karena sejak sore hari ia belum makan. Rosman pun langsung melahapnya. Setelah perutnya merasa kenyang, ia pun tertidur. Menurut penuturan dari Rosman sendiri. Menjelang pagi hari, ayah Rosman beserta warga yang semalam melakukan pencarian langsung mengajaknya kembali untuk mencari anaknya. Pagi ini warga yang ikut mencari lebih banyak daripada semalam. Mereka semua berpencar tanpa membagi kelompok dan mulai melakukan pencarian di tempat yang sama. Sudah hampir 3 jam berkeliling di dalam hutan. Semak belukar yang menghalanginya sudah dibabat semua. Bahkan suara mereka terasa serak akibat berteriak. Namun tetap saja keberadaan Rosman tidak ditemukan. Jam 12 siang mereka semua pulang dan ayah Rosman berencana untuk meminta bantuan orang pintar. Sebut saja namanya Pak Kosim yang ada di tempatnya. Oh iya, rumah saya dan rumah Rosman itu berjauhan, tapi masih satu desa. Desa saya terbagi menjadi 3 RT, RT 1, 2, dan 3. Rumah Rosman berada di RT 1, sementara rumah saya masuk ke RT 3. Sesampainya di rumah, ayah Rosman langsung pergi menuju ke rumah Pak Kosim yang tidak jauh dari rumahnya. Dan ayah Rosman langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. Mendengar penjelasan dari ayah Rosman, Pak Kosim hanya mengangguk-angguk dan berkata, "Anakmu Rosman berada di atas pohon besar yang kalian kelilingi tadi. Hanya saja saat ini, Rosman masih tertidur dan tubuhnya ditutupi oleh sosok makhluk yang ada di situ, sehingga dirinya tidak terlihat. Tunggu nanti jam 3 sore. Makhluk itu akan pergi mencari makan. Bukan hanya mencari makan, melainkan mencari mangsa juga. Jadi pesan saya, berhati-hatilah dimanapun berada, apalagi untuk anak seusia Rosman yang masih nakal-nakalnya. Nasib baik anakmu tidak dibawa ke alam goib untuk selamanya. Tunggu saja nanti jam 3, barulah lakukan pencarian lagi," ucap Pak Kosim. Ayah Rosman yang mendengar penjelasan Pak Kosim menganggukkan kepala, pertanda ia mengerti. Setelah semuanya jelas, ayah Rosman pun pamit pulang. Namun ayah Rosman tidak mengetahui arahan Pak Kosim. Belum sampai jam 3 sore, jam menunjukkan masih pukul 1 siang. Ayah Rosman mengajak beberapa warga bermaksud untuk melakukan pencariannya kembali. Ayah Rosman dan beberapa warga lainnya pun kembali ke air terjun. Tapi kali ini, mereka hanya memeriksa di setiap pohon-pohon besar saja. Sudah semua pohon-pohon besar mereka periksa, namun tetap saja tidak ditemukan keberadaan Rosman. Ayah Rosman pun putus asa dan kecewa karena merasa dibohongi sama Pak Kosim. Dan akhirnya mereka semua pulang dengan tangan kosong. Waktu menunjukkan pukul 2:30 sore. Pak Kosim pun menemui ayah Rosman yang berada di rumahnya dan mengajaknya untuk kembali ke air terjun tempat di mana Rosman menghilang. Pak Kosim dan ayah Rosman beserta beberapa orang lainnya langsung berangkat. Sesampainya di sana, Pak Kosim langsung duduk di bawah pohon besar yang berada di tebing dekat air terjun. Dan benar saja, tepat pukul 3 sore, Rosman pun ditemukan di atas pohon, sedang tertidur memeluk bagian dahan pohon tersebut. Padahal waktu mereka mencari Rosman, pohon itu sudah dikelilingi bolak-balik oleh mereka semua.
tapi tidak ada Rosman di atas pohon. Awal ditemukannya Rosman ketika sandal yang ia pakai tiba-tiba terjatuh tepat di hadapan Pak Kosim. Tujuan Pak Kosim untuk mencarinya pukul 3 sore, yaitu agar pencariannya tidak membuang-buang waktu, sehingga menyebabkan mereka semua kelelahan. Dan akhirnya pencarian itu sia-sia. Salah satu orang langsung menaiki pohon tersebut untuk membawa Rosman turun dengan membuat pijakan di setiap batangnya. Setelah sampai di atas dahan pohon tempat Rosman tertidur, di situ terdapat daun pisang beserta sisa tanah liat dan beberapa cacing yang berlendir serta belatung. Mungkin saja itu yang Rosman lihat seperti makanan dan sempat masuk ke dalam perutnya. Rosman pun langsung dibawa turun disadarkan oleh Pak Kosim. Setelah sadar, Rosman hanya bengong. Ia tidak tahu kejadian yang menimpanya. Yang ia ingat bahwa ia tertidur di dalam rumah. Mendengar kabar bahwa Roman sudah ditemukan, saya bersama teman-teman yang sedang berada di bengkel dekat rumah Rosman. Dengan segera kami langsung ke lokasi dan bertemu ketika Rosman dalam perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Rosman pun langsung beristirahat. Dirasa istirahatnya sudah cukup, ia pun langsung diinterogasi dan dia menjelaskan apa yang dia ingat. Penjelasannya sudah saya ceritakan di cerita kali ini. Itu menurut penuturannya sendiri. Itulah akhir cerita yang berjudul Wewe Gombel yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Raid Hussein. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.